Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim bil alamina innaka hamidum majid. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi kajian-kajian kita, yaitu ini seri ketiga ini, Le. Kemarin kan kedua. Ini seri ketiga sekarang ya. Dari antara alif dan umi, ini seri ketiga. Seperti biasanya, ayo kita panjatkan dulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung. Semoga saudara-saudara kita yang memberikan sholawat atas channel dakwah ini, semoga sholawatnya menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarga. Begitu juga untuk semua viewerku, subscribeku yang ada dimanapun kalian ya, yang mbak, yang mas, yang bapak, yang ibu, yang senior, yang junior, yang semuanya. Matur nuwun nuwun atas doa-doa baiknya ya. Aku selalu ikuti komen-komen kalian ya. Tentunya aku juga memang harus membagi waktu dengan kesibukan lainnya ya, tapi aku tetap usahakan untuk membaca komen-komen kalian semua. Dan banyak doa-doa untukku, aku ucapkan terima kasih. Semoga doa itu juga tercurahkan kepada kalian semuanya. Oke, ini aku lagi siam, lagi puasa ya, hari Selasa ini. Jadi kita coba kaji dengan speed yang mungkin tidak seperti biasanya, jadi agak rendah speednya. Karena nggak bisa minum, takutnya kalau terlalu tinggi speednya nanti haus nanti. Oke, kita sekarang sering juga membicarakan hal-hal yang itu ringan, tidak terlalu pelik dalam acara mampir ngombe ya di pagi hari biasanya itu. Tapi itu sebetulnya insidental sajalah. Artinya yang menu utamanya tetap yang jam 5 ya. Kalau yang mampir ngombe itu memang kita adakan apabila waktu memungkinkan, karena kondisinya sempit ya. Gara itu sekolah sekarang ya, kita curi waktu, kalau enggak bisa ya enggak gitu. Dan rubrik itu kita diskusikan tuh hal-hal yang bisa kita bicarakan secara santai. Yang biasanya dulu itu mampir ngombe itu untuk membicarakan tanggapan-tanggapan terhadap komentar yang masuk ya. Dengan demikian, aku sekarang akan mencoba untuk memberikan trial error yang baru ya. Jadi sebuah pertanyaan itu tidak aku jawab di mampir ngombe ya, meskipun kadang-kadang aku jawab di mampir ngombe, tapi ada juga yang aku jawab di tajuknya ya, di memang di bagian dari mana tajuk itu dibicarakan ya. Dan itu kasuistis saja lah ya, bagaimana enaknya, jadi tidak terlalu kaku amat. Ini kemarin sudah ya, Quran Al-Qiyamah sudah ya, tinggal ini nanti yang akan kita diskusikan. Sebelumnya aku akan menjawab pertanyaan kalian. Apakah kita nanti bisa sampai di sini atau nanti ini akan terpaksa kita diskusikan di seri yang kelima ya. Ya biarlah mengalir saja, gimana nanti enaknya. Oke. Sementara aku akan memberikan tanggapan yang ringan-ringan saja dulu. Ya. Yang ringan-ringan saja dulu. Pertama dari Mas DH ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Bila dimungkinkan Gus dibuat tayangan shortnya sebagai spoiler. Mekanisme short dan trigger biasa digunakan agar kalangan viewer lain yang belum berlangganan tayang bisa menemukan channel ini lebih cepat. Semoga semakin banyak muda-mudi muslim yang yang terliterasi agama Islam secara lebih baik lewat channel ini. Terima kasih untuk Mas Deha atas komentarnya yang bagus ya, masukannya yang bagus, dan aku akan jawab sekarang. Untuk yang masalah teknis aku ndak ngerti Mas. Itu nanti biar Gra itulah, apa itu spoiler, apa itu shotnya, apa itu trigger, viewer dan lain, aku ndak ngerti itu ya. Nanti biar Gra itu nanti yang menyelesaikan itu gimana maksudnya ya. Jadi secara teknis aku ndak ngerti. Jadi aku ini gaptek ya, aku ini gaptek. Ini agar kalangan viewer lain yang belum berlangganan tayang bisa menemukan channel ini lebih cepat. Ya sebetulnya sih masukan sampean itu bagus, dan bukan sebetulnya, memang bagus. Tapi kan aku sudah katakan, kita nggak usah berbicara viewer baru lah. Kita berbicara subscribe. Ya, lihat deh channel ini sekarang subscribe-nya berapa. Itu bukan sedikit loh. Dan orang-orang kaget kalau lihat subscribe-ku. Dan alhamdulillah sekarang bergerak lagi ke angka 300-an. Berapa nih subscribe-nya? 28,3 ribu, berarti 28.300. Yang itu aja lah. Aku minta yang dari itu 10%-nya saja lah, nggak usah viewer baru. Karena kalau melihat rangkaian narasi yang sampean bangun, ya kan ini begini, bisa digunakan agar kalangan viewer lain yang belum berlangganan tayang bisa menemukan channel ini lebih cepat. Kita nggak usah ngurus yang belum aja lah, yang sudah. Ngapain juga repot-repot ngurusi yang belum? Ngurusi yang sudah aja lah. Yang 28,3 itu. Bayangkan 28.300 itu setiap teman-teman tanya itu cuma terkagum-kagum loh. Banyak juga ya. Banyak juga ya. Berarti kan artinya itu tidak sedikit. Jadi kita nggak usah tapi sekali lagi jangan salah paham ya. Komentar Mas DH itu sangat aku terima dengan hormat dan bagus itu. Cuman aku akan meluruskan sebuah pendapat atau tidaknya itu, setidak-tidaknya aku mempunyai kerangka berpikir lain yang itu coba kita diskusikan gitu loh. Jadi kalau menurutku kita nggak usah ngurusi yang viewer baru aja lah, yang belum berlangganan. Yang sudah berlangganan itu loh, yang 28.300 itu. Kalau aku minta 10%-nya saja dalam satu tayangan video itu sudah berapa? Makanya itu yang aku bilang kemarin ya, kajian-kajian ini memang kajian-kajian yang akademis, sementara publik YouTube kita masih menganggap YouTube itu sebagai hiburan. Dia lebih senang yang bombastis gitu loh. Jadi paham Mas ya, paham ya. Tapi sekali lagi aku sampaikan terima kasih atas masukannya ya, atas masukannya supaya bikin apa ini spoiler ya, shotnya itu gimana aku nggak ngerti juga itu. Terus apalagi ini trigger ya, bisa digunakan agar kalangan viewer lain yang belum berlangganan tayang bisa menemukan channel ini ya. Enggak begitu. Tapi itu bagus. Tapi maksudku, ngapain sih kita jauh-jauh melangkah ke sana yang sudah ada ini loh. Coba kalau aku tanya, kemana suara yang 28.300 itu? Aku minta 10%-nya. Enggak banyak-banyak, 10%-nya saja itu sudah membahagiakan. Setidak-tidaknya dalam segi iklan itu sudah memberikan kontribusi yang bisa sedikit menggembirakan. Makanya kalau ada tahun kemarin lama sih ya, ada hampir 1 tahun yang lalu mengatakan bahwa waduh, Gus Mbeti
sekarang pendapatannya per bulan 10 juta gitu. Ya aku sih alhamdulillah, karena kan ucapan itu juga doa ya. Nggak tahu sekarang nggak pernah komen gitu lagi ya. Meskipun aku tersenyum kecut, jangankan 10 juta, memenuhi kuota kan itu kita akan ditransfer kalau kita mendapat iklan dengan nilai satu berapa le? 1.300.000. Untuk memenuhi kuota itu aja sulit. Apalagi bulan ini sepertinya sulit, nggak masuk itu. Kok 10 juta? Kalau 10 juta kan aku sudah berani kredit rumah, nggak ngontrak seperti ini. Dan sudah bikin studio yang lebih bagus. Jadi enggak, tapi seandainya itu muncul lagi ucapan seperti itu, ya aku alhamdulillah. Karena ucapan itu doa, siapa tahu lewat mulut dia. Karena aku sudah ajarkan kepada kalian, kita tidak tahu lewat mulut siapa doa itu terkabulkan. Ya, lewat mulut dia itu doaku terkabulkan. Kita kan tidak tahu, ya. Jadi gitu Mas, ya. Kalau memang sudah dapat 10 juta, ya sudah ambil rumah dong, nggak ngontrak, dan studionya tentunya lebih representatif, tidak begini. Ini kan dalam sebuah suasana tidak ada tidak ada rotan akar pun jadi ya. jadi gitu Mas ya, gitu. Oke, aku mau rangkaikan jawaban ini untuk pertanyaan dari Mas JA. Kajian Gus Beti ini ada di seri yang pertama ya. Seri yang pertama ya. Komennya, kalau kalian mau konfirmasi komennya di seri yang pertama. Kalau yang tadi itu, kalau nggak yang pertama ya yang kedua lah ya, Mas DH tadi ini ya. Mas DH. Oke. Ini karena satu napas, maka aku gabungkan dengan Mas JA. Kajian Gus Beti, Bapak bla 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 bla, ataupun Dokter bla 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 bla, dan aku kenal ini ya. Dan nanti yang Bapak bla 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 itu akan kita singgung sedikit ini ya. Aku sudah lama beli bukunya ini ya. Semakin diikuti semakin menarik, penuh dengan ilmu. Tapi kenapa penontonnya sangat sedikit? Nah, itu kan menarik dicari jawabannya. Kenapa penontonnya, viewernya kok sangat sedikit? Aku ulangi ya. Kajian Gus Beti, Bapak bla 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 bla, Dokter bla 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 bla, diikuti semakin menarik, penuh dengan ilmu. Tapi kenapa penontonnya sangat sedikit? Coba. Dan kalian aku katakan lagi, karena pernah aku katakan dulu, bahkan teman itu sempat menasehati aku, sudah Gus ditutup aja channelnya. Dan aku tersenyum, aku diam aja, nggak aku jawab. Dan sampai sekarang tidak aku tutup. Oke. Dan ada lagi yang menyarankan karena viewernya itu kecil ya, supaya akunnya itu diganti Gus yang familiar. Kalau ini kan Subandi T Sukoco gitu kan, suruh ganti. Dan aku nggak ganti itu. Jadi aku tidak disuruh tutup, aku tidak tutup. Disuruh ganti, aku tidak ganti. Aku orang yang tidak semudah itu. Ya. Sekarang ini pertanyaannya, kenapa ya kok penontonnya sangat sedikit? Yaitu kalian jawab kenapa, kira-kira jawabannya apa? Ya. Kalau aku bisa memberikan jawaban itu kira-kira seperti ini. Aku itu tidak kompatibel. Aku itu tidak marketable. Dan aku tidak pernah berusaha untuk memantaskan diri. Karena bagiku hal-hal yang lahiriah, aksesoris, pakaian, penampilan itu sudah selesai. Dan aku tidak ada urusan ketika orang mau mengukur kesolehan seseorang itu lewat aksesoris. Aku nggak pernah hiraukan itu. Ya, aku nggak pernah hiraukan itu. Ini aku sudah beli ini giwang. Ini aku terpaksa beli 2 karena ini kemarin beli salah. Aku beli COD ini giwang juga ini ya. Kita buka.
Yang sebetulnya ukurannya itu aku suka yang ini. Nah, yang ini lebih besar. Tapi kancingannya aku ndak begitu suka kancingannya. Dia ndak masuk. Yang ini aku suka. Kancingannya dia masuk. Ya. Tapi ini sebetulnya terlalu kecil, tapi ndak apa-apa lah. Dan aku masih memilih waktu kapan aku mau pakai giwang lagi. Ini aku baru beli ini. Beli satu ini salah, terus beli lagi ini. Ya. Aku dulu pakai giwang. Karena kami dalam kondisi yang sangat terpuruk, ya. Itu itu masih umur belum 2 tahun. Dan aku sempat menjadi kuli bangunan, ya. Bekerja sebagai kuli bangunan. Sampai aku mengatakan, ya Allah, hamba harus memasuki sebuah dunia yang hamba sebetulnya tidak sanggup untuk memasukinya. Tapi oke lah. Gitu. Ya, kerja di bangunan itu, waduh, jangan bicara suci atau najis, jangan. Nggak ada. Kita ketemu dengan karakter yang karakter ya seperti itulah. Jangan berbicara di sana suci atau najis, itu nggak ada. Ya. Bayangkan suatu ketika mau bikin pondasi itu kan sudah digali tuh, malamnya hujan. Tiba-tiba tentunya genangan bekas galian yang digali untuk pondasi itu kan terisi air dan itu harus dikuras kan. Dan aku ditugaskan untuk menguras air itu. Ketika aku di sini menguras air, di sana ada yang kencing. Coba. Aku hanya ngelus dada. Jangan berbicara najis di dunia begitu. Jangan berbicara suci, ndak ada. Ya. Itu aku lakoni karena pada waktu itu kami benar-benar terpuruk dan aku mengikuti apa permintaan istriku untuk melepas giwangku. Karena apa? Pada waktu itu kami sedang berusaha untuk mendekati siapapun agar orang percaya kepada kami dan memberi pertolongan kepada kami. Tentunya kalau yang belum kenal aku sesungguhnya, kita mau minta pertolongan bagaimana dia percaya. Minimal ada bisnis yang bisa dikerjakan dan bisa aku diajak bisnis oleh dia, itu kan. Itu kan orang harus kita bikin bagaimana dia trust sama kita. Ya, setelah aku renungkan, istriku minta giwangnya dicopot aja dulu gitu. Ya sudah, aku copot dan sekarang aku berpikir lagi untuk pakai lagi. Karena aku sekarang sudah tidak berpikir seperti dulu, sudah berubah lagi. Aku memang perlu kepercayaan dari orang, tapi biarlah Allah yang membuat dia percaya sama aku, tanpa aku harus berusaha dengan apa yang aku miliki supaya orang percaya sama aku. Enggak. Itu dulu yang karena memang kami dalam keadaan sangat-sangat terpuruk. Ya. Sangat terpuruk. Jadi artinya apa? Aku ini tidak dalam kerangka berpikir ustadz agama. Aku ini tidak marketable, tidak layak jual, tidak punya nilai jual. Itu loh. Kan aku sudah pernah cerita. Bayangkan ketika aku menunggu jemputan di Sepinggan, lapangan terbang di Balikpapan tuh. Di sananya ada Masjid As-Salam kalau tidak salah. Aku tunggu di sana, panitianya belum jemput. Karena aku harus mengisi kajian di Samarinda, jaraknya itu sekitar Malang Surabaya 2 jaman itu. Ketika ada orang yang dimualafkan, justru aku yang ditarik mau dimualafkan. Aku bilang bukan aku, Pak. Tapi ini. Karena aku pada waktu itu pakai giwang masih dan pakai jin, ya. Aku biasa begitu. Aku ngisi kajian tidak pernah aku pakai kopiah seperti ini. Aku pakai kopiah karena rambutku belum panjang aja. Tapi ketika aku sholat, aku harus pakai penutup rambut. Entah itu udeng, entah itu kopiah, entah itu apa namanya. Karena Kanjeng Nabi begitu. Tapi di luar sholat meskipun isi kajian, enggak. Dan aku tidak pernah, aku berapa kali dibelikan baju koko, ya aku terima sih daripada orangnya kecewa, tapi aku tidak pernah pakai. Dan sekarang kalau ada orang mau belikan, kemarin tamu dari Jakarta, itu mau belikin aku baju koko, aku bilang nggak usah dah. Terus akhirnya dikasih apa kaos itu ya, kaos sama baju koko ya.
Baju kokonya satu itu aku kasihkan itu. Dan aku bilang aku nggak pakai. Daripada orangnya kecewa nanti dikasih kok nggak dipakai. Baru kemarin belum minggu kemarin kan aku ada tamu dari Jakarta itu yang anaknya kuliah di sini. Teman Facebookku itu. Ya. Jadi gitu Mas. Bisa saja seperti itu kemungkinan karena aku tidak tidak marketable. Ya, orang melihat aku loh. Ini ustadz kah? Aku nggak ngustad. Aku tidak berusaha memantaskan diri dengan cara berpakaian yang model ngustad. Enggak. Mungkin itu salah satu menjadi kendala. Mungkin aku bilang. Ya. Dalam kerangka berpikir banyak, tapi aku tetap hargai, tetap hormati. Ketika aku membuat 11 seri bahwa Kanjeng Nabi bisa tidak turun lagi, itu banyak sekali serangan-serangan yang masuk ke aku. Ya, siapa lu bicara? Ketika aku mengkritisi seseorang tokoh yang menyusun tafsir Al-Qur'an, ya, yang dia katakan ada ucapan Natal di dalam Al-Qur'an, itu aku juga disikat habis, meskipun banyak juga yang mendukung. Nah, ini mah pantasnya preman, dia bilang begitu. Ya aku nggak sakit hati, enggak. Karena aku sudah bilang, kalau Islam itu diukur dari pakaian, pasti aku tidak ada di sana. Tetapi ketika Islam itu diukur bagaimana kita mencintai Allah, Kanjeng Nabi dan Al-Quran, insya Allah aku akan berusaha tampil di sana. Gitu. Jadi ini gerai itu anak-anakku tahu bapaknya tuh siapa, tahu dia. ya, makanya ini aku sudah beli nih, tinggal kapan aja aku pilih waktu untuk pasang giwang. Kalau kamu bilang oh seperti perempuan gini-gini, itu kan tergantung bagaimana fikih kita pahami. Bagaimana fikih itu bisa kita terima. Nanti ya pertarungannya di fikih. Gitu. Ya. Terus begini Mas, ketika banyak yang menentang uraianku tentang Kanjeng Nabi bisa tidak turun lagi, dan aku sangat tetap memberikan respek. Begitu banyak maksudku, seingatku bukan hanya satu orang saja, ya. Itu kembali melapor ke aku dan dia akhirnya menerima gagasanku setelah dia mendengarkan penjelasan dari dua sosok, satunya Gus, satunya yang disebut Bapak tadi itu yang nanti akan kita sebut bukunya. Ini ya. Nanti akan kita nukil bukunya ini, ya. Baru dia ngomong, "Oh, Gus Beti, ternyata Gus bla 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 itu sama dengan jenengan. Ternyata Bapak bla 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 yang mantan dosen, karena dulu kan dosen, sekarang nggak tahu. Yang pakar nuklir itu juga sama dengan jenengan." Baru dia terima. Artinya kita, meskipun aku berkali-kali mengatakan bahwa kita diajarkan oleh Imam Ali itu bahwa kita jangan lihat siapa yang ngomong, tapi lihat apa yang diomongkan. Karena aku juga mengatakan kalau ucapanku itu bersesuaian dengan Al-Quran dan Al-Hadis, kamu nggak punya posisi tawar untuk menolak. Tetapi kalau ucapanku itu, apa yang aku sampaikan ke kalian bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis, silakan saja ditolak, jangan diterima. Untuk apa juga diterima? Atau kita punya pendapat yang berbeda, silakan saja. Gitu. Cuma kan itu hanya sekedar slogan. Orang kalau mau melihat, pertama kali yang dilihat casingnya. Ya, sama seperti itu. Dia lihat casingnya, ini siapa. Untuk menerima apa yang aku sampaikan bahwa Kanjeng Nabi Isa itu tidak turun lagi, dia perlu dua sosok yang dia terima secara sosial bahwa oh ini memang ustadz, ini ustadz. Baru dia balik ke aku. Tapi aku ya terima kasih. Artinya dia laporan ke aku. Sekarang dia menerima apa yang aku sampaikan. Dan aku senyum aja. Nggak ada masalah. Ya. Paket, coba paket. Dari siapa? Oke. Jadi gitu Mas ya. Aku tidak ada masalah. Bayangkan, sebetulnya kenapa sih harus mencari pembanding dari dua sosok yang dia terima ya sebagai ustadz atau sebagai apalah kiai atau apa gitu. Ya.
Tinggal ngecek kan gampang. Ada Al-Quran, ada hadis. Yang aku katakan, yang aku ajarkan, aku sampaikan ke kalian itu sesuai nggak? Gitu. Tapi kan publik nggak bisa begitu. Itu hanya slogan di mulut saja, tidak dalam kelakuan, bahwa kita itu seharusnya melihat apa yang diomongkan, bukan siapa yang ngomong. Gitu. Ya Mas ya. Mas apa ini? Mas JA ya. Itu jawaban dari aku kalau ada pertanyaan. Tapi kenapa penontonnya sangat sedikit? Ya karena aku tidak marketable, tidak punya nilai jual kalau itu dibingkai dalam eh, ustadz, dalam pembicara-pembicara agama gitu ya. Loh, ustadz kok begitu sih gitu. Dan aku kalau dulu ketika aku masuk dakwah di Makassar sana, itu biasanya yang buka kajian bukan aku, tapi ada teman yang dia memang secara, karena dia pernah kuliah di ABA, Akademi Bahasa Arab, jadi lugotan Arabiannya itu cukup bagus, dia dulu buka. Itu strategi saja, begitu dia buka baru aku ngisi. Karena kalau aku langsung ngisi, hmm, nanti publik terkaget-kaget dan bubar itu kajian. Tapi alhamdulillah setelah dia ngisi, setelah dia ngisi akhirnya aku melanjutkan, dia hanya membuka, temanku yang lugotan Arabiannya itu bagus dan dia tahu isi kajianku, akhirnya berjalan sampai selesai dan sukses gitu. Ya. Bahkan pernah juga ketika aku diundang salah satu lembaga dakwah ya cukup terkenal ya. Itu diawali dengan huruf H. Lembaga dakwahnya itu huruf H. Lebih tua dari Arimatea ya. Kalau aku kan bernaung di Arimatea. Aku diundang ngisi kajian. Ketika aku datang aku biasa pakai hem putih, pakai jeans tuh. Ya sudah bawa tas gitu. Sebelum tiba giliranku aku sempat masuk ruang tunggu dan aku ditanya, sempat aku nggak bisa jawab sama satpamnya. Mungkin satpamnya heran juga ya. Biasanya yang masuk-masuk sini, narasumber sini pakai baju yang dari tampilannya bisa dilihat, oh itu ustadz, ini kok seperti nggak jelas gini. Akhirnya satpamnya nggak betah tanya sama aku, Anda manhajnya apa gitu. Aku bilang, manhaj apa itu manhaj gitu. Aku balik tanya begitu, manhaj itu apa gitu. Karena aku nggak manhajan, aku nggak mazhaban, nggak manhajan. Karena aku sudah bilang dulu ya, tapi di Facebook aku bilang, pada dasarnya tidak ada orang tidak bermazhab, semua bermazhab, ya. Dan aku pun bermazhab, tapi mazhabku itu tidak bermazhab. Mazhabku itu tidak bermazhab, ya. Seperti pemilihan itu, sebetulnya tidak ada orang tidak memilih, seorang memilih, semua orang itu memilih. Tidak memilih itu pilihan, dia memilih untuk tidak memilih itu pilihan, bukan tidak memilih dia. Kan begitu. Begitu juga aku. Semua orang itu bermazhab. Nah, mazhabku itu tidak bermazhab. Jadi aku tidak terikat 4 mazhab yang top itu. Yang sebetulnya kan ada lebih dari 4 sebetulnya. Ya. Apalagi bermanhaj, tambah babar belas. Rasional saja beragama kok. Ngapain digadekan kepada orang lain? Tapi kalau mau digadekan, karena kalau kita bermazhab itu kan sama saja kita menggadaikan keberagamaan kita kepada ya siapa yang bikin mazhab itu, dan itu kan tidak ada zaman Nabi. Nggak ada. Itulah kerangka berpikir yang overlapping itu sulit diikuti oleh publik, Mas. Aku itu selalu overlapping. Dia mengadakan lompatan pemikiran. Makanya kalau ada anjing-anjing jalanan itu ya nggak aku reken lah. Aku punya kelas, punya nilai. Kecuali backgroundnya doktor atau dosen gitu, oke lah kita berdiskusi. Dan itu harus di darat. Lihat diskusi-diskusiku yang aku tidak atau belum muat di channel ini. Itu semua dengan orang-orang yang punya background pendidikan. Mungkin dia dosen, mungkin dia doktor. Sayangnya sama rektor kemarin tidak jadi, batal. Karena ada janji yang tidak terpenuhi. Jadi aku begitu. Kerangka berpikirku begitu. Elang itu tidak perlu bergerombol, kecuali bebek. Kalau bebek itu bergerombol. Ya, jelas Mas ya. Jadi memang aku tidak
marketable ya dalam. Tapi apakah itu menjadi masalah bagi aku? Tidak. Tidak, Mas. Buktinya suruh ganti account aku tidak ganti, suruh nutup aku tidak tutup. Karena apa? Tentunya nggak usah kita diskusikan lagi ya, sudah jelas bahwa motivasi utama itu adalah dakwah. Setelah publik itu bergeser dari tulisan ke film, maka aku harus mengikuti strategi itu. Aku bergeser dari tulisan yang itu di Facebook harus ke YouTube. Semua itu. Bahkan seorang tokoh pun mengaku itu dan dia bergeser. Padahal dia bukan hanya pimret, dia dulu yang memiliki koran terbesar di Jawa Timur ini. Bahkan akhirnya saking besarnya buka cabang di seluruh Indonesia. Akhirnya dia juga bergeser karena dia sadar publik kita sudah bergeser dari tulisan ke tontonan berupa video. Nah, sejak saat itulah aku menggeser lahan dakwahku ke video. Aku sekarang di Facebook jarang nulis. Dulu aku nulis terus. Orang Indonesia kan begitu. Meskipun mayoritas Islam dan sudah diperintah Iqra, bacalah, tapi aktualisasinya jauh, Mas, kalau sama orang Jepang. Orang Jepang tuh meskipun dia punya ini ya, tapi yang namanya ini tetap mereka pegang. Itu kelebihan orang Jepang. Sementara kita punya perintah Iqra dan itu tertulis dalam literasi kitab suci, tapi kelakuan kita tidak Iqra. Coba. Gimana? Itu kan sesuatu yang menarik. Lain dengan Jepang. Makanya aku terus bergeser ke YouTube. Nah, motivasi utama ke YouTube tentu itu tidak perlu didiskusikan lagi, ya itu sebuah langkah ibadah karena kita diperintahkan untuk berdakwah. Itu nggak perlu kita diskusikan lagi ya. Tapi ada lain yang aku mau sampaikan apa? Aku ini titip, aku punya ide banyak, kalau tidak aku abadikan, aku abadikan dalam bentuk video dan aku titip di YouTube. Untuk siapa? Untuk anakku, itu. Untuk cucuku nanti atau cicitku. Oh itu loh mbahmu, itu kakekmu dulu itu pendakwa loh. Supaya itu bisa menjadi contoh, supaya keturunanku besok juga tentu berdasarkan kemampuan mereka masing-masing mendakwakan Islam sebagai perintah dari Allah, dari kanjeng nabinya. Jadi aku titip di YouTube, titip file di YouTube. Nah kalau kalian mau lihat ya monggo, enggak ya enggak apa-apa. Itu loh, Mas. Makanya aku enggak goyah, apalagi ya dengan pertarungan yang sekarang ini kan sekarang itu tingkat pertarungan di YouTube itu juga nggak bisa dibilang ada berapa channel itu, ada berapa account, ada berapa tontonan yang artinya pertarungannya sengit dan aku tidak akan pernah goyah dengan itu. Orang aku tujuannya nitip file ini untuk anak cucuku. Lah kalau kalian mau nonton ya silahkan. Gitu loh. Ya, tapi jangan bilang aku nggak butuh duit, ya jelas butuh duit dong. Itu sebuah pengingkaran karena juga semua ini perlu biaya kan. Makanya aku terima kasih tiap kali aku ucapkan terima kasih tiap kita buat kepada saudara-saudara kita yang telah memberikan solawatnya ya, telah bersolawat dengan mentransfer ke infak dakwah itu. Terima kasih yang sudah anti skip, anti download juga terima kasih. Aku selalu ucapkan karena juga nggak ada yang gratis gitu ya. Jadi itu yang bisa aku sampaikan. Yang itu satu tarikan napas antara pertanyaan dari Mas JA dan Mas DH ya tentang bagaimana favor yang rendah itu ya, yang aku bisa sampaikan karena aku tidak marketable, tidak punya nilai jual, tidak punya nilai pasar dalam dunia belantika persilatan antar pendakwah ya. Mungkin kalau aku main musik itu lebih tepat dengan tampilan seperti ini gitu ya. Oke. Itu berikutnya. Nah, sekarang kita masuk ke ini dari Mas HD. Oh, pada waktu Mas HD masih kelas 4 SD ya. Berarti masih muda sekali, tapi sudah ingat ya lagu Antara Kabul dan Beirut. Kemarin aku sempat lupa ya, Antara Kabul dan Beirut
ya. Dan akhirnya setelah kajian aku ingat antara kabul dan Dairut. Ini jenengan ternyata waktu lagu itu rilis masih kelas 4 SD. Berarti itu kan tahun 87-an, Mas. 87, 88, 89 sebegituan lah ya. Antara Kabul dan Beirut itu. Oke. Ini viewer lama ini ya, senior kita Mas IAA ini sekarang ternyata sudah pindah ke Surakarta dari Soroake sana ya. Kerjanya ya. Ya semoga di tempat yang baru juga rezekinya menjadi lebih baru, lebih terbarukan, lebih banyak, lebih barokah. Oke. Sekarang kita kalau tadi itu yang ringan-ringan saja, sekarang yang masuk ke dalam diskusi kita ya. Ini dari Mas RH. Nih ya. Ini nggak tahu ini di mana ini komennya. Aku kadang-kadang ini doa aku. Ini komennya ya, Mas RH itu nggak tahu ini di seri yang pertama, kedua atau yang tiga, kalian cari lah ya. Aku bacakan ini. Assalamualaikum Gus Betik. Menarik kajiannya. Kebetulan Ustadz bla 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 juga sedang mengkaji tentang uminya Nabi Muhammad SAW. Aku nggak tahu kok kamu ngomong sedang. Apa kamu baru ngikuti? Karena bukunya dia aku beli ini beberapa tahun yang lalu. Nih. Ini aku beli beberapa tahun yang lalu karena aku ingin tahu kerangka berpikir dia seperti apa. Karena aku punya kerangka berpikir lewat diskusi dengan guru-guruku. Nggak mungkin lah Kanjeng Nabi Muhammad itu buta huruf. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya. Aku sudah sampaikan dulu tentang aku mendekonstruksi sejarah kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad. Ya. Kanjeng Nabi Muhammad itu cucu seorang raja, seorang penguasa. Kalau sekarang bilang presiden. Apakah kira-kira pendidikannya itu tidak diperhatikan? Kakeknya itu penguasa Mekah loh. Jangan lupa. Ya. Karena penguasa Mekah, maka dia setingkat kalau sekarang itu presiden. Bapaknya itu putra mahkota, dia cucunya penguasa Mekah. Nah, ketika bapaknya itu meninggal, dan mungkin itu strategi dari Allah ya. Karena apa? Ketika nanti lihatlah videonya ya. Aku hanya ulang sekilas, itu sudah ada videonya, tanya sama yang senior, judulnya apa aku lupa. Itu tentang dekonstruksi sejarah kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad yang ditulis oleh sejarah-sejarah itu. Aku ada yang tidak setuju dan aku mendekonstruksi ulang. Baik tentang penyusuannya ya. Aku diskusi. Kamu bisa tanya, tapi di sini aku supaya kamu klop ya, aku katakan sekilas saja ya. Contohnya bisa lihat di Jogja atau di Solo lah ya. Ketika putra mahkota itu sudah berkeluarga, dia tidak boleh hidup dalam lingkungan istana, dia harus keluar di rumah sendiri. Itu di mana-mana dan di Arab sana juga begitu. Nah, begitu Bapak Abdullah menikah, dia harus keluar dari lingkungan istana. Nah, mungkin, aku katakan ini mungkin. Yang ini tidak pernah dikupas oleh pakar sejarah manapun. Baik itu yang katanya dapat piala dari kerajaan Arab, kok nggak pernah bahas. Ya bukan sombong ya, tapi kecerdasan itu memang harus digali gitu loh. Mana nih bukunya Abdurrahman Puri itu? Ya sudahlah, nggak ada. Itu buku yang, itu juga dia nggak bahas. Itulah. Sudah nggak ada, biarlah, capek nanti nyarinya sulit. Ya. Banyak buku sejarah. Ini belum aku bagikan ke kalian. Ini spektakuler ini. Dia melihat dari sudut pandang yang lain ini. Ya. Aku mendekonstruksinya karena aku nggak percaya. Ya. Jadi ketika Bapak Abdullah itu wafat, itu tugas itu diambil alih oleh sang kakek. Akhirnya Kanjeng Nabi pada waktu itu tentunya ya belum Nabi. Nabi itu kan setelah 40 tahun. Akhirnya Muhammad bin Abdullah itu masuk lagi ke lingkungan istana. Kalau seandainya bapaknya masih hidup,
nggak bisa masuk lingkungan istana karena seorang putra mahkota ketika menikah berkeluarga dia harus keluar. Contohnya bisa lihat di Jogja, di Solo seperti itu. Nah, sekarang cucu dari seorang penguasa negara selevel presiden kalau sekarang itu buta huruf, kamu percaya enggak? Kan jadi aneh. Berikutnya lagi, ya, rata-rata kebiasaannya persusuan itu dilakukan selama 2 tahun. Jadi yang aku juga mengkritik bagaimana peristiwa tentang Halimatus Sa'diyah, tapi itu sudahlah, lihat videonya. Kalau aku bacakan terlalu panjang lagi, aku sekilas-sekilas saja ya. Halimatus Sa'diyah itu menyusui 2 putra mahkota atau cucu mahkota lah. Yang satunya putra mahkota karena pamannya, yang satu cucu mahkota, yaitu Muhammad bin Abdullah dan Hamzah bin Abdul siapa kakek ini? Abdul Muthalib. Abu Thalib. Sering keliru-keliru Bapak. Siapa itu? Ya, itu kan coba kamu lihat itu. Aku kalau sudah nama-nama Arab itu sulit. Gampang keliru-keliru. Itu kan Abdul Muthalib ya, Hamzah bin Abdul Muthalib sama Muhammad bin Abdullah. Ini kan posisi keluarganya kan keponakan sama paman, tapi usia tidak ada beda. Itu disusukan ke Ibunda Halimatus Sa'diyah, ya. Itu dalam waktu yang tidak sama. Hamzah 2 tahun selesai pulang. Ya, Muhammad bin Abdullah tidak dilanjutkan 2 tahun kemudian, berarti 4 tahun. Kenapa? Di sana diajari bahasa. Karena bahasa-bahasa yang masih original yang aku pernah sampaikan ke kalian bahwa seluruh kitab beliau itu berdasarkan dari satu rumpun bahasa yang sama. Memang akhirnya berbeda-beda, tapi rumpunnya itu sama gitu loh ya. Karena nanti akan menerima wahyu. Kan aku sudah jelaskan kemarin. Yang kemarin ini, yang surat kiamat itu kalau nggak salah. Kalau diajari baca ya tentunya diajari nulis juga. Karena nggak ada orang bisa baca nggak bisa nulis. Nggak ada juga orang nggak bisa nulis nggak bisa baca. Soal tulisannya jelek atau tidak itu hal lain. Gitu loh. Nah, pada saat itu aku menyimpulkan sesuatu yang tidak mungkin Kanjeng Nabi itu buta huruf. Makanya aku bikin video, aku menolak Nabi yang buta huruf, yang itu sama anjing dicolong dan akhirnya dibikin gak karuan dan dia sebar dan powernya memang cukup menjanjikan. Ya, dia bilang Gus Betit menolak Kanjeng Nabi Muhammad gitu, ya. Artinya ketika Mas Blabla ini juga mengatakan Kanjeng Nabi Muhammad itu bisa baca, terus aku ingin tahu bagaimana kerangka berpikir dia. Maka aku beli bukunya. Karena aku kami sama-sama bahwa kami pada posisi Kanjeng Nabi Muhammad itu tidak bisa Kanjeng Nabi Muhammad itu bisa baca. Cuman beda, ternyata kerangka berpikirnya beda, pondasi dasarnya, pijakannya sama, kerangka berpikirnya beda. Di dalam buku ini itu awalnya tidak bisa baca, baru kemudian diajari oleh Jibril bisa baca. Kalau aku tidak, sejak awal Kanjeng Nabi Muhammad itu ya sudah bisa baca. Beda kan? Beda. Makanya aku beli buku ini karena aku ingin tahu gimana kerangka berpikir Mas AM ini. Aku beli. Nah, ini buku lama kok kamu bilang kemarin ini di anumu. Aku nggak tahu, mungkin kamu yang baru ngikuti kajian dia. Kan kalimatmu gini, kebetulan Ustadz AM, Ustadz bla 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 juga sedang mengkaji tentang uminya Nabi Muhammad. Ya. Kok sedang mengkaji? Orang ini sudah lama kok. Ya mungkin kamu yang baru ngikuti. Gitu ya. Tapi sudahlah, itu aku sekedar informasi aja. Menurut beliau yang umi pada saat itu bukan hanya Nabi Muhammad tetapi seluruh Quraisy. Benar, tapi uminya itu seperti apa? Beda lagi pemahamannya aku sama dia. Ya. Karena pada saat itu sistem tulisan bukan sistem yang umum pada waktu pra-Islam. Ya,
ada dua sistem, ada lisan, ada lisan itu apa? Verbal ya. Jadi sistem itu ada dua, ada verbal, ya, ada literal. Kalau ini teks, ya, ini hafalan. Budaya Arab itu memang, ya, apa namanya ya? Budaya Arab itu familiar dengan yang ini, dengan yang verbal ini, hafalan. Bukan yang literal. Tapi walaupun demikian, Al-Quran itu diajarkan Kanjeng Nabi dalam dua pendekatan, yaitu verbal dan literal. Ya, verbal dan literal. Meskipun dalam antropologis budaya Arab, verbal itu lebih dominan. Jadi hafalan mereka, bukan membaca teks. Tapi jangan kira orang Arab gak bisa baca. Hati-hati. Makanya Umi yang aku pahami dengan Umi yang dipahami oleh Mas ini, ya, itu beda. Meskipun kami sama-sama dalam pemahaman Kanjeng Nabi itu bisa baca, ya, bisa baca. Orang startnya aja nggak sama kok. Aku startnya dari sejak awal Kanjeng Nabi itu sudah diajari baca. Orang dia cucu mahkota kok. Iya nek cucune wong sing ora duwe terkebelakang. Iya lain lah. Ini cucunya putra mahkota kok. Sorry, cucu mahkota kok dia. Itu secara sosialnya tidak mungkin. Ya. Yang menarik jadi kalau kita baca buku ini, awalnya Kanjeng Nabi itu tidak bisa baca, akhirnya bisa baca setelah diajari. Ya. Kalau aku tidak, sejak awal Kanjeng Nabi sudah bisa baca. Beda kan? Tapi ada yang menarik di sini. Ini sudah lama buku ini aku beli, ya. Di sini bagus ini pengantarnya, kontradiksi Nabi yang Umi ini, ya. Makanya aku nukilkan untuk kalian, ya, karena bagus. Begini kata dia, kata Mas AM ini sebetulnya orang Malang aslinya, bapak ibunya Malang dan bapaknya itu tokoh torikoh, jadi pantes lah kalau dia pinter, ya. Seperti yang aku bilang kemarin, kalau dia pinter itu pantes. Memang dunia dia dalam keluarga yang sudah memang familiar dengan agama. Kalau aku enggak. Nanti kapan-kapan aku mau bikin video tentang bapakku abangan mamaku apa namanya? Yang sekarang Wahabi itu apa sih? Ya, kelompok yang dinamakan Wahabi itu. Jadi mamaku seperti itu akhirnya. Ya. Coba bayangkan, ya. Bapakku abangan, mamaku Wahabi. Ya. Apa sih nama lain Wahabi itu tuh? Kan ada julukannya lain ya, apa sih itu, lupa aku. Ya. Kan ada yang Jamaah Tablek, terus ada yang apa lagi namanya. Wahabi itu kan akhirnya dia berganti nama apa gitu. Error aku. Ya. Udahlah, nanti itu kita bicarakan, enggak penting juga itu. Untuk saat ini belum penting, nanti kita bikin videonya tentang itu. Oke, aku bacakan ini ya. Ini bagus ini. Salafi. Gitu aja kok lupa. Jadi bapakku itu abangan, mamaku Salafi. Itu nanti aku bikin videonya tersendiri. Ya. Aku kadang-kadang ingat terus sempet blank gitu ya, karena bertumpuk-tumpuk sudah informasi yang masuk. Oke. Ini kata Mas ini ya yang nulis buku ini. Suatu ketika seusai mengisi acara di sebuah stasiun televisi, saya menerima SMS dari nomor yang tidak dikenal. Bunyi SMS-nya begini. Umat Islam ini aneh, katanya. Lah wong nabinya buta huruf, kok pengikutnya bermimpi menjadi umat teladan dan menjadi pemimpin dunia. Coba, kalau kamu dibegitukan, kamu bisa jawab nggak? Kalau sama aku selesai di depan, nggak perlu tak jawab bertele-tele. Aku langsung bilang, kalau kamu beranggapan bahwa Nabi Muhammad itu buta huruf, kamu jangan diskusi sama aku, berarti kamu salah orang. Karena aku ada pada pendirian, Kanjeng Nabi Muhammad itu tidak buta huruf. Aku jawab gitu. Ya. Tapi kan pendapatku itu ini berlawanan dengan mainstream, dengan publik. Ya nggak apa-apa, sebuah resiko.
Oke, saya lanjutkan. Seraya tersenyum membaca SMS itu, maksudnya Mas ini tidak tersinggung apalagi emosi, ya. Jadi dia santai aja, ya. Karena Mas ini juga punya punya acara di salah satu stasiun TV lokal sepertinya ya, Jawa Timur ya. Oke, saya cuma berpikir agaknya si pengirim SMS itu tidak tahu siapa Nabi Muhammad. Nah, ini perlu kita sampaikan juga kepada mereka yang belum tahu, yang suka menghujat ya. Ya karena kita bagaimanapun tetap mempunyai tugas untuk menyampaikan, menjelaskan. Masalah mereka tetap kelakuannya seperti itu ya sudah bukan urusan kita. Tapi setidaknya kita beritahu informasi tentang siapa Nabi Muhammad itu ya. Oke, di sini dijawab. Yang oleh orientalis barat Michael Hart dinobatkan sebagai tokoh paling berpengaruh di antara 100 tokoh dunia, bahkan mengalahkan Newton dan Einstein yang ilmuwan legendaris di urutan kedua dan ke-10. Bayangkan. Lah yang congornya selalu menista Kanjeng Nabi Muhammad itu apakah dia sekelas Michael Hart? Michael Hart itu orang pinter dan dia riset. Bukan asal ngomong, bukan asal copy paste terus menghujat Kanjeng Nabi. Itu kan kelas-kelas anjing Yang satu sudah aku bilang kemarin, jangan berikan kalung emas atau cincin emas, anting emas kepada anjing, kepada congor babi, karena dia akan membawa kembali ke kubangannya. Anjing memang begitu. Kecuali dia bikin sebuah riset seperti makalah riset, bikin tandingannya ya kita diskusikan. Kita buka di forum-forum diskusi di kampus-kampus terkenal di Amerika sana atau di Prancis sana atau nanti di Indonesia, itu baru. Lah kalau sekedar nyocot mulutnya mulut seperti radio rusak itu ngapain juga gitu. Cuma kan aku orangnya cuek-cuek bebek aja. Tuh tak anggap radio rusak nanti baterainya habis diem itu. Mau gonta-ganti akun juga kita tahu lah. Karena apa? Tulisan itu tidak bisa dirubah. Itu memberikan sinyal dari siapa yang menulis. Meskipun akunnya dia ganti, kita tahu gitu loh. Cuma untuk apa juga diurus yang begitu-begitu. Ya biarin aja. Ya. Michael Hart saja itu memposisikan Kanjeng Nabi Muhammad itu posisi yang pertama. Bagaimana hebatnya Einstein, bagaimana hebatnya Newton, kita semua tahu. Itu masih di posisi kedua dan ke-10. Gitu loh. Dan Michael Hart nggak sembarangan orang. Dia nulis buku. Ya. Berikutnya, tapi di sisi lain saya juga merasakan suasana kontradiktif di hati pengirim SMS itu. Ia agaknya terheran-heran dan merasa janggal dengan kebutahurupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana bisa dijelaskan bahwa seorang yang disebut-sebut buta huruf bisa memiliki pengikut dan umat yang sekarang ini mencapai sekitar 1,3 miliar di seluruh dunia kala itu. Kala buku ini ditulis 1,3 miliar. Itu kan sesuatu yang harus dijawab. Ya, sesuatu yang harus dijawab. Benarkah Kanjeng Nabi Muhammad itu buta huruf? Kalau aku bilang ya tidak mungkin lah. Ya, jadi bukunya ini sudah lama Mas. Sudah lama aku baca. Mungkin kamu mengikuti channelnya Mas ini, Mas yang nulis buku ini masih baru. Jadi kamu bilang sedang membahas ya. Narasimu kan pakai kata apa ini? Sedang mengkaji tentang uminya Nabi Muhammad gitu ya. Oke, kalau Nabi Muhammad dan umat Islam, bukan umat Islam ya, kita berbicara dalam dalam konteks Arab, itu umi buta huruf, ya. Jadi bukan hanya nabinya saja yang umi, tapi orang Arab itu umi, ya. Umi. Nah, sekarang masalahnya umi itu bisa ibu. Artinya macam-macam. Bisa buta juga. Tapi buta apa? Nah, itu yang aku nggak sama dengan Mas ini. Ya. Nggak sama. Nggak sama. Ya. Uminya itu apa? Ini umi
itu kan bisa juga diterjemahkan buta. Ya, buta. Terus begini. Kalau buta itu buta apa? Ya. Ini ada dua nanti. Buta apa? Yang harus hati-hati. Itu loh, nggak sama aku dengan Mas ini. Ya. Nggak sama, beda. Ya, buta apa? Nanti kita lihat. Itu jawabannya ada di sebentar, aku lihat di Al-Qur'an ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Ada di surat Al-Baqarah ya. Surat Al-Baqarah 78. Ya, aku tulis di sini ya. Quran surat Al-Baqarah surat 278. Jawabannya ada di sini. Ya. Jadi hati-hati Umi. Yang Umi itu semuanya Umi. Ya. Kaumnya Umi, nabinya juga nabi. Kan ada banyak di Al-Quran nabi yang Umi. Nanti di surat Jum'ah juga kamu baca surat Jum'ah ayat 2 itu ya, kaum yang Umi. Jadi kaum sama nabinya sama-sama Umi. Nanti itu nampak banget kalau di surat Al-Jum'ah surat 2 itu nabi itu disuruh membacakan, tapi ingat di situ pakai yatlu. Coba. Kalau kamu hanya modal terjemahan bisa terjebak. Di situ membacanya tidak pakai ikro, pakai yatlu. Membaca itu ada ya. Di sini ya, nampak? Membaca itu ada 3. Nampak? Ini nampak? Tutup mic. Sebentar ya. Di sini nampak? Ini sudah setengah jam belum? Waduh, 57. Ini baca, nampak sini ya? Itu ada 3. Ada yatlu, ini baca. Ada ratala, ini baca. Ada ikro. Ini baca yang mana? Kalau kamu hanya terjemahan aja yang kamu baca ya misleading kamu. Lihat Quran surat Jum'ah ayat 2, bukan oleh. Quran surat Al-Jum'ah itu surat berapa ya? Al-Jum'ah ayatnya yang kedua. Itu sudah dinukil oleh teman kita di komentarnya. Iya, ayat 2, coba. Itu surat berapa itu? Coba kamu juga buka dia nemu. Ini sudah hampir 1 jam belum selesai. Padahal aku akan menjawab tentang 2. Ya. Sebentar. Surat berapa? 62 ya. Kamu buka surat 62, surat Al-Jum'ah. Ya, surat 62. Aduh, ini. Sebentar. Surat 62 ya. Supaya kalian itu ngerti duduk permasalahannya, jangan hanya ngekor aja nggak ngerti urusannya itu. Jadi jangan meniru tapi mencontoh gitu loh. Kalau mencontoh itu ngerti duduk permasalahannya. Ya. Surat 2 ya. Ayat 2. Nih. Ini ya. Ini kan kita sudah dimanjakan ini. Ini lihat ini surat 62 ayat 2 ya. Lihat ya, membacakan. Jadi Kanjeng Nabi itu diperintahkan untuk membacakan. Ini ya. Ini. Nanti aku screenshot supaya kamu paham lah. Ini ya. Nih, lihat nih yang ada ini ya. Sudah? Sudah ya? Oke, aku screenshot. Nanti aku bagikan ke kamu supaya kamu ngerti. Dia nggak pakai ikro. Ya, kalau kamu hanya modal terjemahan aja ya repot kamu. Lihat ini, ya. Ini aslinya, ya. Oke, aku gedekan. Nih, Kanjeng Nabi diperintahkan untuk membacakan.
Jelas tuh. Lihat itu. Pakai apa? Pakai yatlu. Bukan pakai ikro. Kalimatnya jelas banget. Dialah yang mengutus Rasul kepada kaum yang buta huruf. Nah, di sini terjemahnya buta huruf. Sama dengan ini. Ya, yang menulis buku ini, Mas ini. Dia buta huruf. Kalau aku bukan buta huruf. Nanti penjelasannya ada di sini. Ya. Dialah yang mengutus seorang Rasul kepada kaum yang buta huruf. Berarti yang buta huruf siapa? Kaumnya. Dari kalangan mereka sendiri. Ya, yang membacakan. Siapa yang membacakan? Rasul. Dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf. Siapa yang buta huruf? Kaumnya. Ya, dari kalangan mereka sendiri. Yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Siapa yang disuruh membacakan? Kanjeng Nabi. Berarti bisa baca nggak? Gitu loh. Jadi bukan buta huruf, unmindu. Ya. Bukan buta huruf. Gini aja. Ini sudah sudah berapa lama? Jangan-jangan kepanjangan nanti. Coba lihat. Sudah 1 jam. Ya sudahlah ya. Aku kasih anu dulu. Aku kasih anu dulu closing ya supaya kalian tidak nanggung. Pilihannya ini, Umi itu buta huruf atau buta kitab. Wes, itu aja wes, ya. Karena sudah 1 jam, kasihan nanti teman-teman kita ya sebetulnya ya ada yang suka panjang, ada yang suka pendek. Karena aku belum menjawab nanti tentang At-Taubah kenapa tidak ada Bismillahnya gitu. Terus Bismillahnya gimana? Karena nanti itu hitung-hitungan maksudnya ya. Oke, ini dulu. Dengan bekal Quran surat Al-Baqarah 278 kamu bisa memilah apakah yang dimaksud Umi itu buta huruf atau buta kitab. Kalau kamu ingat aku sudah pernah jelaskan apa sebetulnya kelebihan daripada orang-orang Israel itu adalah karena pada mereka pertama kali firman itu dipercayakan. Nah, itu hubungannya apa? Firman itu hubungannya ya kitab. Gitulah ya. Karena aku sudah bahas itu. Apa sih kelebihan orang-orang Israel? Jadi kita kalau ngaji akademis itu jangan harus bersifat jujur. Kalau memang itu kelebihan orang Yahudi ya harus kita akui kelebihan. Memang itu. Ya, karena Nabi itu hanya terbangun atas 2 bangsa yang kita ketahui. Kalau nggak bangsa Israel ya bangsa Arab. Itu aja sudah. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku Nabi seperti dulu, lihat dia bangsa apa. Kalau modelnya hidung pesek, kulit sawo mateng, yang rambut lurus, jelas nggak mungkin. Itu bukan anatomi orang Israel dan bukan anatomi orang Arab. Nabi itu hanya 2 dari kebangsaan, itu hanya Israel dan Arab. Itu aja. Ya, makanya ketika aku mengajak kalian untuk berpikir akademik itu berpikir jujur. Tentang Israel pun kita harus jujur. Memang Israel itu tertulis dalam Alkitabnya salah satu yang menjadikan dia itu bangsa yang terpilih, imamat yang rajani adalah karena kepada mereka mula-mula firman itu dipercayakan. Artinya firman itu kemudian ya dikitabkan kan. Ini kalian mungkin agak bingung bagaimana kerangka berpikir yang aku bangun, tapi ikuti saja kajian ini, nanti seri 4 akan aku jelaskan. Ya, tapi setidaknya aku sudah menjawab tentang power yang rendah, tentang buta ini. Besok kita lanjutkan dan kemudian aku akan menjawab tentang At-Taubah. Ya, jadi biar jawabanku juga ada dalam satu seri antara Alif dan Umi ya. Jadi kita ternyata memang belum sampai ke sini dan itu sudah memakan waktu 1 jam. Oke, mohon maaf untuk saudara-saudaraku yang biasanya request jangan panjang-panjang ya, ini terpaksa dengan amat sangat panjang ya. Mungkin bisa dimaklumi lah ya, nanti kita bikin yang pendek-pendek lagi. Oke, itu dari aku. Selamat mengikuti di seri yang keempat insya Allah besok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.